Sekarang kita mulai mau belajar firman Tuhan. Saudara, minggu ini, saudara, besok minggu sudah yang terakhir untuk seri khotbah keluarga. Ya, keluarga yang diberkati. Kemarin keluarga yang harmonis, saudara. Lah, saya rindu ini sebagai penutup nanti, saudara. Seri khotbah tentang keluarga besok minggu terakhir. Tapi Jumat kan sudah bukan terakhir lagi. Lah, tentang keluarga, saya rasa Tuhan berikan tema keluarga yang penuh kuasa Roh Kudus. Saya ulangi sekali lagi, keluarga yang penuh kuasa Roh Kudus. Katakan, keluarga yang penuh kuasa Roh Kudus. Saya waktu tadi doa-doa, saya rasa Tuhan berkata ini penting sekali biar ini menjadi gongnya. Sebab ya, kita sudah ngerti aturan firman Tuhan, harus mengasihi, harus tunduk, harus apa-apa macam-macam lah, mengampuni. Tapi kalau enggak ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam rumah tangga kita, hanya sedang ngerti tapi tidak bisa menjalankan. Ya, hanya ngerti pengampunan, tapi kadang-kadang masih belum bisa mengampuni. Ya saudara, ada ngerti, harus tunduk, harus taat, harus setia, macam-macam. Tanpa Roh Kudus gak mungkin bisa. Ini biar menjadi gongnya seri khotbah ini. Sungguh-sungguh untuk ya Miracle Night ini, saudara. Itu sesuatu yang harus kita miliki. Keluarga yang penuh kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, keluarga yang penuh kuasa Roh Kudus. Saya bacakan saudara Kisah Rasul 10 ayat 44. Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata demikian, saudara, turunlah Roh Kudus ke atas apa? Semua orang. Ke atas apa, saudara? Semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, saudara. Jadi saat itu kalau saudara baca semua nanti di rumah, ada seorang bernama Cornelius. Dia bukan orang Yahudi, tapi ditulis orang yang takut akan Tuhan. Hidup yang sungguh-sungguh, saudara, benar dan baik, membantu pekerjaan Tuhan, saudara. Lah, itu luar biasa sekali, saudara. Dia nggak terlalu ngerti firman Tuhan ini dan itu loh, saudara. Dia berdoa, lalu Tuhan itu bicara dengan Petrus. Bicaranya caranya lain, saudara. Jadi Tuhan bicara macam-macam. Dia dapat penglihatan, makan satu bungkus kan, turun, dilihat, wah, ini makanan yang haram, bukan halal. Dia berkata, Tuhan, aku nggak bisa makan ini. Dari dulu aku nggak pernah makanan haram. Tuhan ngomong, kalau aku yang nyuruh ya haram itu bukan haram, itu halal. Aku yang nyuruh, aku lebih dari semuanya. Ya, lalu singkat cerita lah, Tuhan berkata, engkau nanti akan ada orang yang jemput, kau akan ketemu dengan seorang, kau jelaskan dia ini dan itu. Ya, Tuhan ingin menyelamatkan, Tuhan ingin berikan sesuatu yang luar biasa. Dan sungguh-sungguh, saudara, karena Tuhan juga bicara dengan Cornelius, sekalipun dia belum ya seperti kita orang Kristen, tapi dia juga dapat penglihatan. Nanti ada orang yang akan datang, dia itu hamba Tuhan yang Tuhan suruh gitu. Sungguh, lalu dia cerita banyak itu. Ya, waktu dikatakan di sini, saudara, ketika Petrus sedang berkata demikian, ya sedang dengar firman Tuhan seperti ini, saudara, turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Di situ Cornelius sudah mengumpulkan keluarganya semua dikumpulkan, bahkan kerabat, teman-teman dikumpulkan untuk mendengar sesuatu dari hamba Tuhan. Dan waktu nyampaikan hamba Tuhan, Roh Kudus turun. Roh Kudus ya melawat mereka. Roh Kudus turun atas mereka. Semua dijamak oleh Roh Kudus. Itu satu keluarga. Bahkan bukan hanya keluarganya saja, sanak semua ke di situ. Artinya Tuhan bisa hadir dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, turun atas rumah tangga kita, menjadi pemimpin rumah tangga kita, berkarya, melindungi, menuntun. Ya, sehingga kita menjadi keluarga yang penuh Roh Kudus. Keluarga apa, saudara? Yang penuh dengan Roh Kudus, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang harus saudara tangkap. Saya rindu ini menjadi gongnya, karena tanpa Roh Kudus gak ada apa-apa. Keluarga bahagia bukan karena hartanya banyak. Hartanya banyak gak jamin keluarga itu mengalami sesuatu yang luar biasa. Damailah, bahagialah, saudara. Sesuatu bukan karena harta banyak. Harta banyak ada yang sedih, apalagi kalau keuangan gonjang ganjing, saudara. Bukan karena titelnya ya tinggi sekali, bukan.
bukan karena terkenal. Orang terkenal aja kadang bunuh diri banyak sekali. Ya, keluarga bisa sungguh-sungguh bahagia, damai, berhasil. Bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Halnya kalau keluarga ada kuasa Roh Kudus yang berkarya, yang bekerja. Di situ baru mengalami terobosan luar biasa dalam rumah tangga. Ikrar janji baik, tapi ikrar janji tanpa kuasa Roh Kudus kita nggak bisa melakukan. Kita nggak bisa pegang janji. Hanya bisa kalau ada kuasa Roh Kudus yang menopang saudara. Jadi saya ajak saudara mengerti kunci kebahagiaan keluarga yang total, yang sungguh-sungguh bisa terjadi janji-janji Tuhan dalam keluarga itu kalau ada Roh Allah yang berkarya, kuasa Tuhan yang bekerja dalam rumah tangga kita, baru bisa mengalami terobosan yang sungguh-sungguh dalam rumah tangga. Betul? Saudara ngampuni saja tanpa Roh Kudus kan sulit sekali. Betul enggak? Berani saja tanpa Roh Kudus itu enggak bisa berani loh saudara. Saya ngalami loh saudara. Saudara masih ingat enggak? Saya cerita waktu saya masih remaja, kaum muda, saya itu orang yang pemberani atau penakut? Sangat amat penakut, minder. Ketemu orang lihat muka gitu aja enggak berani ya saudara. Ada tamu saya masuk kamar sembunyi saudara. Sekolah. Dulu saya sekolahnya di Keprabon. Kalau saya tahu kalau saya umur saya, gurunya namanya Pak Mardani gitu saudara. Saya masih ingat. Jadi waktu SD kelas 6 saudara, ya disuruh saudara, semua harus nyanyi untuk isi rapot kesenian. Satu disuruh nyanyi saudara. Tiba giliran saya disuruh nyanyi, saya bilang enggak bisa. Ya tetap dipaksa, ini untuk isi nilainya berapa kesenian di rapot. Enggak bisa. Saudara. Sampai guru saya marah akhirnya, ya sudah nyanyi Indonesia Raya. Saya tertua, enggak bisa. Marah orang Indonesia, enggak bisa nyanyi Indonesia Raya. Saya ngomong enggak bisa. Sayangnya mungkin hanya guru saya. Sudah kalau itu nyanyi Unyil gitu. Itu waktu di TV masih Unyil. Pokok enggak bisa. Saya itu bukan enggak bisanya, enggak berani, takut saudara. Sampai terpaksa saya harus keluar kelas, enggak ikut pelajaran. Karena apa? Takut. Enggak berani. Benar. Tapi waktu saya dilawat Roh Kudus, menyala roh saya, takut itu hilang. Betul saudara. Waktu saya dipenuhi Roh Kudus, menyala, takut itu hilang. Siapa ingat saya dipenuhi Roh Kudus waktu apa? Bukan di gereja loh saudara, maksudnya bukan khusus pengurapan, bukan. Saya kerja di Jakarta, ya saudara ya. Pas minggu hujan, sama hujan ini tadi. Ini hujan saudara. Kalau minggu hujan, ayo ke gereja enggak? Oh ya saudara, bukti kok ya, tetap ke gereja ya. Ya, tapi jangan lupa loh, saya enggak punya mobil loh. Naik sepeda motor loh. Ayo. Ada yang tadi pakai mantel karena sepeda motor. Oh itu hebat sungguh ya saudara. Ya saya juga sama, akhirnya saya nekat. Bahasa kuyup loh saudara. Tapi begitu datang di gereja saya langsung sujud. Sujud di kursi gitu. Sembahyang sendiri. Tiba-tiba disambar loh. Bung, tiba-tiba saya itu baca roh. Tahu enggak itu gereja Protestan. Enggak tahu gimana. Dilawat Tuhan saudara. Tapi sejak itu takut itu hilang. Minder itu hilang. Keluarga saya, famili saya, orang yang kenal saya sejak kecil. Waktu lihat saya di mimbar, nyampaikan sesuatu, dia bilang, itu bukan Taujen. Dulu nama saya itu Taujen. Itu bukan Taujen. Saya bilang, memang bukan Taujen. Itu Roh Kudus yang bicara. Pakai Taujen gitu saja. Ya, tapi sekali lagi kembali pada tema ini. Saudara tahu, keluargamu harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bekerja. Tanpa itu nggak bisa apa-apa. Gereja tanpa Roh Kudus nggak bisa apa-apa. STT tanpa Roh Kudus nggak bisa apa-apa. Semuanya, saudara. Pekerjaanmu saudara mau gimana tanpa tuntunan Roh Kudus, ada kuasa Roh Kudus, saudara akan jatuh bangun dan berat sekali. Amin. Ambillah keputusan, keluargaku harus menjadi keluarga yang penuh dengan Roh Kudus. Karya Roh Kudus nyata dalam keluargaku. Nah itu penting sekali saudara. Ya sekarang kita belajar sedikit tanda-tanda keluarga yang penuh Roh Kudus. Yang pasti pertama adalah kasih ilahi mengalir dalam keluarga.
Allah itu kasih. Kalau kita nggak punya kasih, kita ngaku terus Allah ada dalam kita, seringkali nggak akan dipercayai karena nggak ada kasih. Allah itu kasih. Allah masuk dalam hatimu, ya hatimu penuh dengan kasih. Saudara, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena apa? Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Kasih Allah telah dicurahkan, saudara, di dalam hati kita. Ayo katakan bersama-sama. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Sama diimani. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh siapa? Roh Kudus. Oleh siapa? Roh Kudus. Saudara terima dengan iman. Roh Kudus itu sudah memberikan kasih Allah dalam hatimu yang telah dikurniakan kepada kita. Jadi saudara, ciri-cirinya ya memang ada kasih dalam rumah tangga itu. Ada kasih di setiap anggota rumah tangga. Pokok orang bisa merasakan ada kasih Tuhan dalam keluarga ini. Karena apa? Roh Kudus yang berkarya, yang dimanifestasikan. Itu luar biasa. Kalau keluarga ada karya Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang buat kasih itu mengalir, maka keluarga itu bahagia. Maka keluarga itu sekalipun ada masalah mudah diselesaikan. Maka keluarga itu sekalipun ada badai tetap akan teguh, saudara. Karena ada kasih, ada Roh Kudus. Kasih Tuhan akan terus, saudara. Ya bukan untuk saling menuntut, tapi untuk saling ya mendukung. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ya banyak hal yang tidak bisa kita lakukan dan kekuatan manusia. Tapi kalau Roh Kudus nggak ada yang bisa. Amin. Ciri-cirinya adalah kasih. Itu betul, saudara. Ya kalau dulu saya pertama tahu ini waktu ke Toronto, saudara. Di Toronto itu kita 1 minggu loh, saudara. Setiap hari di gereja. Seperti kalau di sini KKS 10 hari. Tapi pulangnya bisa jam 12, jam 1. Saudara, itu berangkat jam 5 gitu, saudara. Pulangnya malam sekali. Selama 1 minggu itu ada efek. Pak Agung itu yang paling sering. Tiap hari telepon rumah. Tiap hari telepon rumah. Dulu mahal, saudara. Telepon dulu sama sekarang itu beda sekali. Sekarang malah tidak bayar. Pakai internet malah tidak bayar. Dulu itu mahal. Tapi kalau makin penuh Roh Kudus tadi, Roh Kudus mencurahkan kasih, maka akan keluarga itu dilihat ada kasih yang bertumbuh dalam rumah tangga kita. Amin. Tapi supaya rumah tangga kita dipenuhi Roh Kudus, kita mau dipakai, diawali dari kita. Saudara yang harus sungguh-sungguh ada Roh Allah, ada buah Roh dalam kehidupan saudara, sehingga ada kasih. Kasih itu mengalir dalam rumah tangga saudara. Kasih itu mengalir dalam pernikahan saudara. Kasih itu mengalir, maka keluargamu bahagia. Ada kasih baru. Kalau hilang seperti zaman kawin di Kana, ciptakan kasih. Minta kasih Allah, kasih agape tanpa syarat, saudara. Dan saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Amin. Saudara sambil dengar, sambil renung, adakah kasih dalam keluargamu? Kalau misalnya ada, puji Tuhan, pegang terus. Kalau belum, kenapa? Kamu sendiri penuh kasih atau tidak? Ya, maka Tuhan berkata, ada kepahitan, buang. Ya, ada sakit hati, buang. Ada kecewa, harus dibuang. Kalau enggak, nanti malah merusak keluarga, mengalir yang tidak baik. Lalu kedua, keluarga ini ya ada doa bersama menjadi gaya hidup. Ada doa gitu. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun. Mereka semua apa, saudara? Bertekun dengan sehati dan dalam doa bersama-sama, saudara. Ya, dengan bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun dalam doa. Gereja mula-mula, saudara, setelah mengalami lawatan Tuhan, baptisan Roh Kudus, saudara, mereka semua itu jadi orang-orang yang bertekun dalam doa. Kalau doa, saudara, malas, itu harus cepat-cepat diatasi. Harus dibangun lagi. Lapar dan haus. Ingin doa. Di rumah ada doa, saudara. Di rumah ada doa. Dan saya percaya kalau di rumah ada doa, yaitu salah satu ciri ada Roh Kudus yang berkarya
dalam rumah tangga saudara. Ya, ada doa. Tapi sekali lagi saya percaya supaya di rumah kita ada doa, kita yang sudah di dalam Tuhan harus jadi teladan, harus jadi contoh. Kita yang bawa roh doa dalam rumah tangga kita. Jangan di gereja jadi pendoa, di rumah nggak pernah doa. Jangan sampai. Tularkan roh doa itu sehingga di rumah juga ini ada doa-doa. Iya, tepuk tangan yang meriah, saudara. Dan itu luar biasa. Yang ketiga, timbul karunia dan kuasa dalam rumah. Kalau saudara sudah kehidupan doa juga dijaga kasih ya saudara, dan terus bertekun, saudara nanti akan ada karunia-karunia yang mulai dimunculkan, yang mulai dihidupkan. Saudara, Kisah Rasul 21 ayat 9. Kisah Rasul 21 ayat 9. Filipus mempunyai 4 anak darah. Iya, yang beroleh apa? Karunia untuk bernubuat. Jadi ada karunia sampai di rumah, sampai anak-anaknya tadi. Ya, sampai anak-anaknya ya dapat karunia, saudara. Sampai anak-anaknya bisa bernubuat juga. Karena ada karya Roh Kudus. Itu karunia Roh Kudus dikaruniakan, saudara. Ada nubuat, ada macam-macam lah, saudara. Ya, jadi bisa dilihat. Maka saya rindu di tempat kita juga ini Miracle Net, jangan biasa-biasa saja. Mulai bangkitkan karunia-karunia, mulai kembangkan karunia-karunia. Nanti makin lama makin bisa bergerak melayani dalam kuasa Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus, dan itu sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus bukan hanya untuk orang tua saja, anak-anak juga dilawat. Zaman anak-anak akan dilawat bernubuat, masih ingat ya? Ada tulis saya, anak-anak akan dilawat dan mereka dapat nubuat. Orang-orang muda akan dapat apa? Penglihatan, saudara. Ketemu dapat penglihatan sehingga mereka terbakar, mereka menyala-nyala. Orang tua yang dapat mimpi, visi baru, saudara. Orang tua kadang sudah kehilangan tujuan, wis tuwo maksudnya gitu, saudara. Sudah nggak punya pengharapan, mimpi baru, impian baru, saudara. Semangat yang baru gitu, saudara. Ya, tapi satu keluarga, saudara jadi orang tua, kembangkan karunia anak juga. Kalau saudara kembangkan anakmu akan bertumbuhnya dengan baik. Ya, lalu 4, Roh Kudus menyentuh seisi rumah. Jadi bukan hanya saudara saja, ya, tapi juga pasanganmu, tapi juga seluruh keluarga, anak-anak, semua bisa dijamah, semua bisa disentuh, semua bisa dapat kasih karunia. Ini yang seperti tadi Kisah Para Rasul, ketika Petrus sedang berkata, turunlah Roh Kudus atau apa? Semua orang, semua orang. Jadi saudara harus tanggap dulu, ya baik itu pasangan, baik itu anak-anak, menantu, saudara itu bisa, cucu, saudara itu bisa dilawat, dapat kasih karunia. Nah, sekarang kita bisa lihat teladan ya keluarga-keluarga yang ada di Alkitab, yang ada kaitannya contoh tadi. Keluarga Kornelius. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai 2. Ya. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Ini semua saudara ya. Ia memberikan banyak sedekah kepada bangsa Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah tadi. Di rumah ada doa. Saya percaya anak-anaknya dapat contoh, dapat teladan, ikut transfer spiritnya. Doa. Karena orang tuanya bawa roh doa, takut akan Tuhan, saudara. Kepada anak-anaknya itu juga dapat teladan. Maka ayat yang tadi itu sambungannya ini, saudara. Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Pilatus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus atas semua orang. Jadi kalau keluarga seperti ini, saudara, lihat, wah Tuhan suka, ya ada kehidupan doanya, ada banyak, sehingga waktu Petrus diutus ke situ, saudara, Roh Kudus mulai bergerak, Roh Kudus mulai turun atas keluarga ini dan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Bangun keluarga kita, bukan hanya kita. Saya berdorong, ajak keluarga kita
bertumbuh bersama dalam Tuhan. Ajak keluarga kita melayani bersama dalam Tuhan. Ajak keluarga kita dipakai semua oleh Tuhan. Ini inisiatif Cornelius. Tadi waktu manggil Petrus, 10 keluarganya dikumpulkan. Artinya supaya semua mendengar semua. Supaya semua ya dapat sesuatu. Ya dia perjuangkan terus, saudara. Dan itu luar biasa. Yang kedua, keluarga Zakaria Elisabet. Lukas 1 ayat 15. Saudara, sebab ia atau ini yang diomongkan Yohanes Pembaptis akan besar di hadapan Tuhan dan ia akan minum anggur. Ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Jadi dikatakan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Ya, mulai dari dalam kandungan ibunya. Ini anak dalam kandungan sudah penuh Roh Kudus, saudara. Akhir juga penuh Roh Kudus, saudara. Kenapa? Orang tuanya ya sama, saudara. Ini keluarga Zakaria Elisabet. Ya, sekali lagi, kenapa anaknya dalam kandungan sudah penuh Roh Kudus? Kenapa anaknya sejak kecil sudah penuh Roh Kudus? Kenapa bertumbuh dewasa dipakai Tuhan? Luar biasa sekali, buka jalan bagi Mesias, saudara. Karena memang punya keluarga, punya orang tua yang penuh dengan Roh Kudus, saudara. Iya, Lukas 1 ayat 41. Dan ketika Elisabet itu apanya? Yohanes Pembaptis. Ibunya, mamanya. Saudara, ketika Elisabet ya mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang dalam rahimnya dan Elisabet pun apa? Penuh dengan Roh Kudus. Ibu yang penuh dengan Roh Kudus, saudara, dalam kandungannya ya seorang ibu yang penuh Roh Kudus. Yohanes Pembaptis sejak dari kandungan sudah penuh Roh Kudus. Ya, pasti ada yang lain lagi penyebabnya. Lukas 1 ayat 67, Lukas 1 ayat 67, dan Zakaria ayahnya apa? Penuh dengan Roh Kudus. Lalu bernubuat katanya, saudara. Jadi saudara lihat, diawali kalau biasa di Alkitab lebih ke suami. Suami itu jadi pemimpin. Suami harus jadi imam bagi keluarganya. Bawa istrinya, bawa anak-anaknya, bawa menantu, bawa cucu kepada Tuhan. Ayah penuh Roh Kudus, istrinya penuh Roh Kudus, anak-anaknya bisa penuh Roh Kudus. Sejak kecil sudah kuat. Ini slogannya gitu ya. Sejak kecil sudah dipakai Tuhan. Luar biasa toh. Loh, karena Roh Kudus, betul gak? Sejak kecil bisa kuat karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus gak bisa loh, saudara. Betul gak? Itu luar biasa. Sejak kecil. Ya, sekali lagi banyak kalau saudara pelajari Alkitab, keluarga-keluarga yang penuh Roh Kudus sehingga mereka menghasilkan satu pelayanan yang luar biasa. Mereka itu tidak mudah loh, saudara, karena Elisabet mandul, betul enggak, saudara? Zaman dulu itu dianggap kena kutuk, tapi karena penuh Roh Kudus mereka teguh dalam pelayanan. Karena penuh Roh Kudus, sekalipun mungkin diejek orang, ini istrinya mandul, kena kutuk, pasti berbuat dosa, kok masih berani melayani, kok enggak malu gitu, saudara. Ini apalagi jadi imam, itu waktu jadi imam besar loh, saudara, tugasnya. Karena bawa sampai ruang maha suci, saudara. Tapi dia tetap tegar, dia tetap kokoh, doanya belum dijawab, dia tetap tegar. Dia tetap kokoh sampai lanjut umur. Dianggap sudah terlambat, sudah lewat, enggak mungkin lagi. Mereka tetap kokoh, mereka tetap teguh. Bisa seperti itu hanya karena Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus enggak bisa. Tanpa Roh Kudus kering, tanpa Roh Kudus kecewa. Tapi karena ini pasangan penuh Roh Kudus melahirkan anak-anak yang penuh Roh Kudus. Bapak ibunya dipakai Tuhan luar biasa. Sampai masa tuanya tetap luar biasa. Ada badai, ada tantangan, tetap luar biasa. Enggak punya anak, tetap setia satu dengan yang lain. Karena mereka penuh Roh Kudus yang memberi kekuatan, kesetiaan, saudara, kemantapan. Karena penuh Roh Kudus. Lalu keluarga Filipus, saudara. Kisah Rasul 21 ayat 9. Kisah Rasul 21 ayat 9. Filipus mempunyai anak. Tadi sudah ya, tapi ini ayatnya untuk contoh. Ya, Filipus mempunyai 4 anak darah yang ya peroleh karunia untuk bernubuat, saudara.
Jadi sekali lagi sama saudara, anak kecil juga bisa ya dipakai Tuhan untuk nubuat tadi. Filipus ini karena Filipus itu orang yang penuh Roh Kudus saudara. Dan itu luar biasa sekali. Ayatnya tadi pas saya nggak cari, tapi kalau saudara cari saudara bisa dapatkan. Itu mungkin ya kalau bisa cari ya. Kalau nggak salah Kisah Rasul 6 ayat 3. Tapi nanti saudara cari di rumah. Dia itu orang yang penuh Roh Kudus. Karena penuh Roh Kudus, orang tua transfer sampai anak-anaknya. Saya percaya enggak anak-anaknya tiba-tiba bisa nubuat sendiri, enggak mungkin. Karena orang tua, dia lihat orang tua, diajak orang tua ke gereja, diajak orang tua pelayanan, betul enggak? Sehingga akhirnya melihat, sehingga akhirnya transfer anak-anaknya pun akhirnya juga bisa dipakai ya untuk bernubuat. Satu lagi keluarga Priskila dan Aquila, saudara. Iya, mereka juga sama. Ya ayat-ayatnya saya lupa catat tadi. Tapi mereka itu keluarga yang penuh dengan Roh Kudus, saudara. Dan itu luar biasa. Sehingga mereka menjadi pasangan yang dipakai Tuhan. Pasangan yang sehati. Pasangan yang berjuang habis-habisan. Pasangan yang berani berkorban, saudara. Sehingga pasangan yang akhirnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Ya. Kalau enggak salah ayat penuh Roh Kudus ya. Kalau enggak salah ya Kisah Rasul 18 ayat 26 kalau enggak salah ya. Tapi sekarang yang ada dulu aja. Ya Lydia juga sama. Kisah Rasul 16 ayat 15. Kisah Rasul 16 ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan apa saudara? Seisi rumahnya. Dia tidak dibaptis sendirian. Saudara, waktu dia kenal Tuhan, Petrus diajak juga ke rumah. Dia selalu bawa anaknya, seluruh keluarganya, selalu diajak, seluruh keluarganya, selalu diajak. Jadi ada usaha sungguh-sungguh saudara. Mau keluarga yang penuh Roh Kudus, bukan kita sendiri saudara. Perlu bawa keluarga kita sungguh-sungguh juga bersama-sama. Mereka akan mengalami bersama-sama, mendapat bersama-sama, dipakai bersama-sama. Menjadi keluarga yang penuh kuasa Roh Kudus yang berkarya dan luar biasa. Lydia itu hanya dipakai Tuhan luar biasa loh saudara. Ya, saya bacakan Kisah Rasul 16 ayat 15. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh percaya pada Tuhan, mari menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Jadi ini orang yang sungguh-sungguh dan lapar dan haus akan Tuhan. Ya, saudara lihat itu tadinya contoh-contoh keluarga yang penuh Roh Kudus. Tambah sedikit sekarang, ya kalau kita pasti ingin bagaimana kita dan keluarga kita sungguh-sungguh ada kuasa Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kita. Saya ulangi ya, bagaimana kita sendiri, keluarga kita sendiri ya menjadi keluarga yang penuh kuasa Roh Kudus, saudara. Yang pertama, saudara, berbalik dari dosa dan bertobat sungguh-sungguh. Itu syarat utama waktu kita datang pada Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka harus tinggalkan dosa. Tanpa pertobatan gak mungkin bisa penuh Roh Kudus, saudara. Kalau terus hidup dalam dosa, gak mungkin bisa penuh Roh Kudus. Saudara sudah penuh Roh Kudus, saudara berbuat dosa, saudara terus pegang dosa, gak buang dosanya, Roh Kudus gak akan berkarya secara nyata. Bertobat sungguh-sungguh, hidup dalam kekudusan. Berarti bukan nggak pernah salah loh saudara. Bukan tidak pernah berbuat dosa. Semua orang sudah berbuat dosa. Kita nggak ada yang tidak. Tapi orang yang jaga kekudusan, begitu jatuh langsung bertobat. Begitu ditegur oleh Tuhan langsung bertobat, sadar, tinggalkan dosa. Itu orang yang hidup dalam kekudusan. Jadi bukan nggak ada yang nggak pernah. Semua pernah salah. Semua pernah jatuh dalam dosa. Karena Alkitab yang ngomong sudah pasti benar saudara. Ya, tinggal seperti itu. Sadar, ditegur, sadar saudara. Lalu bertobat, tinggalkan dosa. Daud saja dosanya parah sekali. Dia berzina, dia membunuh saudara. Tapi kalau waktu ditegur Nathan langsung dia tersungkur. Langsung dia menyesal. Langsung dia jadi tinggalkan dosa, bertobat. Langsung dia minta ampun dan mengaku dan banyak. Nah itu seperti itu. Ya, kalau dikatakan di Alkitab orang-orang kudus
Ya, itu bukan berarti tidak pernah berbuat dosa, bukan. Tapi menjauhi dosa, bahkan sudah berusaha menjauhi, kalau sempat jatuh, cepat-cepat bangkit lagi. Jangan suka tinggal di lumpur dosa. Amin, saudara. Jangan suka tinggal di apa? Lumpur dosa. Karena kelihatannya Roh Kudus ingatkan saya, ada yang ijik ndablek karo dosa ini. Ada yang masih ndablek dengan dosanya. Sudah tahu tidak mentas-mentas. Ya, tapi itu syarat pertama, saudara. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Nah, ini pertama kali. Dan hendaklah kamu masing-masing memberikan dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima apa? Roh Kudus. Syaratnya bertobatlah. Saudara, tidak bertobat, Roh Kudus gak mau. Roh Kudus kok hidupnya gak kudus. Dia gak bisa tinggal di tempat yang tidak kudus. Kalau mau hidup kita ya penuh dengan karya Roh Kudus, penuh kuasa Roh Kudus, buang dosa. Dia Roh Kudus gak bisa tinggal di tempat yang kudus. Ya betul, Roh Kudus. Bukan yang menenggape loh, tidak tahu ini kenapa ya. Tapi ambillah langkah, minta kekuatan Roh Kudus. Kadang ada yang kita nggak bisa, tapi Roh Kudus kalau kita mau sungguh-sungguh, Roh Kudus pasti beri pertolongan. Diawali kita sendiri, saudara. Kalau kita sudah, nanti kita bisa mancarkan di keluarga kita. Amin. Ben benar ya, ngomong sebelum ayo bertobat gitu. Karena ayo bertobat gitu. Kata sebelah saudara, ayo kata sebelah saudara, ayo bertobat. Kedua, ini bagus saudara, bangun mezbah keluarga. Bangun mezbah ya keluarga secara konsisten. Ini sama yang tadi, di keluarga itu suka doa. Ya, bangun kehidupan doa. Ada apa? Roh doa di keluargamu. Ada mezbah doa. Saya dapatkan ada 2 macam mezbah doa, saudara. Pertama, mezbah doa pribadi. Setiap kita harus jadi mezbah doa bagi Tuhan. Sarana Tuhan hadir. Sarana Tuhan berkarya. Kalau kita itu mezbah doa. Mezbah doa itu saudara memberikan penyembahan, pujian ya, ditinggikan Tuhan ya. Harus. Saudara belajar di Alkitab ya. Nanti saudara bisa dapatkan Abraham. Baca mulai Abraham itu mulai Kejadian 12. Dengar ya gini. Setiap kali Abraham sampai di satu tempat. Nanti saudara baca ya. Kalau ada ayatnya bantu dicarikan ya. Dia yang pertama dilakukan bukan mau apa macam. Bangun mezbah dulu bagi Tuhan. Selalu terus dicarikan ya. Setelah Kejadian 12 dan terusnya. Jadi nanti dia pindah lagi kan. Dia ini mau dibuat Tuhan maju itu ya. Untuk tanah perjanjian. Pindah lagi. Tempat yang kedua sama. Yang dilakukan Abraham yang pertama itu mezbah doa. Karena dia tahu itulah yang membuat Tuhan hadir. Itulah yang membuat Tuhan berkarya dalam hidupnya. Itulah yang bisa membuat dia mengalami hal yang tidak mungkin. Pindah tempat lagi sama. Abraham membangun mezbah. Selalu tulisannya gitu. Yang nomor 1 sampai dimanapun dia membangun mezbah. Dia membangun mezbah. Dia membangun mezbah. Selalu dia membangun mezbah. Maka dirinya saja sudah penuh hadirat Tuhan. Dirinya saja sudah penuh karya Roh Kudus. Dirinya saja sudah penuh kuasa Roh Kudus yang bekerja. Ketemu enggak? Kejadian. Banyak kok diurutkan aja banyak sekali. Setelah Kejadian 12. Kejadian 12 itu baru Tuhan bicara dengan Abraham. Baca tulisannya banyak sekali. Ya kalau sulit tak ajari ya. Buka sabda atau apa. Ketik mezbah gitu saudara. Mezbah itu mudah kok, tinggal klik lah keluar nanti. Tapi cari yang atas, Kejadian. Mulai Kejadian 12. Ya, ketemu puji Tuhan, enggak ketemu khotbah jalan terus lah gitu saudara. Tapi benar, saudara dimulai saudara dulu. Kalau ingin keluarga kita, mulainya dari kita. Jangan nuntut keluarga. Kita itu punya tanggung jawab jadi terang. Ditaruh di mana, harus kita jadi terang. Keluarganya gelap,
gara-gara kita dilahirkan di situ, keluarga kita jadi terang. Tempat kerja saudara gelap, tidak usah marah. Saudara datang itu tempat kerja saudara jadi terang. Komsel saudara gelap, tidak usah marah-marah di komsel. Saudara datang di komselmu jadi terang. Saudara datang di gereja, jangan terus sukut-sukut gerejanya kurang kiri gelap. Jangan, saudara datang di situ jadi terang. Kalau saudara itu misbahnya Tuhan. Lalu misbah keluarga. Setelah itu misbah, itu transfer. Pertama misbah pribadi. Yang kedua misbah keluarga. Itu penting. Dengar ya. Kalau anak saudara masih kecil, itu kesempatan. Anak kecil mudah, diajak misbah doa itu mudah. Itu berjuang. Ya seawal mungkin. Sejak kecil bisa diajak misbah keluarga itu sudah Pak. Kalau sejak kecil sekali sudah pasti mau saudara. Dan nanti anak-anakmu bertumbuh dalam kasih karunia. Anak-anakmu akan bertumbuh dalam hadirat Tuhan. Anak-anakmu akan bertumbuh dalam karya Roh Kudus. Sejak kecil. Jangan sia-siakan waktumu. Jangan korbankan waktumu untuk sibuk sampai enggak punya waktu buat misbah keluarga. Doa keluarga. Karena kalau saudara kumpulkan anak semua, istri atau suami, semua pasangannya. Itu tuh nanti keluarga ini keluarga yang hebat. Keluarga itu kokoh. Apalagi yang sejak kecil. Itu anak-anak semua tadi bisa masih kecil dan nubuat sudah pasti punya misbah keluarga. Saya bangun seperti itu saudara. Nah ini saudara, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ apa? Misbah bagi Tuhan yang telah menampakkan dirinya. Nanti sampai pindah di lain tempat lagi akan sama. Itu akan keluar lagi saudara, buat misbah lagi. Ya. Jadi saudara ya, pertama misbah pribadi. Yang kedua adalah misbah keluarga. Misbah keluarga itu buat semua keluargamu. Tahu enggak saudara? Semua keluargamu juga sama. Keluarga yang penuh Roh Kudus. Keluarga yang ada karya Roh Kudus. Keluarga yang bertumbuh dalam karunia-karunia. Bertumbuh dalam pengurapan. Bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Dan luar biasa sekali. Amin. Misbah keluarga itu penting. Saya mau cerita sedikit lagi ya. Dulu saya pernah ceritakan tapi karena penting. Waktu rumah saya itu waktu di Hotel Trio, tahu enggak Hotel Trio? Lah sebelahnya Hotel Trio itu dulu rumah saya, dipakai bank apa itu loh, saudara. Lah itu waktu mau bangun itu saya kontrak. Kontrak sudah jadi, saya pergi ke pabrik saya. Nah, saya cerita berapa orang, saya kontrak mau pindah sana karena rumahnya sedang mau dibangun. Lalu banyak pegawai saya bilang, Pak, jangan pindah sana, jangan pindah sana. Kenapa? Itu dulu buat nyembelih PKI itu loh katanya. Jadi darahnya di situ tuh sudah banyak sekali, tidak bisa hilang. Jangan pindah sana, jangan pindah sana. Terus gimana kalau saudara jadi saya? Gimana? Jangan pindah, itu sudah tidak bisa hilang, itu darahnya sudah nyesep tanah. Gimana? Batal apa teruskan? Maju. Ya, saya terus gini, itu waktu saya jadi KKS. Belum jadi pendeta, saudara. Saya jadi KKS. Nah, aku kalau batal, nanti waktu kelompok saya, saudara, Tuhan berikan tanda, usir setan lari daripadamu. Lah aku ditekoi sama anggota aku loh kok ini batal kontrak kok malah diusir sama setan. Enggak usir setan lah, enggak lucu toh. Betul saudara. Berani saudara. Berani saudara. Loh tapi setan ini tukang meden-meden ini saudara. Dia ngomong kamu berani. Tapi kalau kamu pergi, istrimu berani enggak? Anak-anakmu berani enggak? Kurang aja atau setan saudara. Saya bilang saya berani. Tapi sekarang dia disasar yang lain. Istrimu ayo berani enggak? Anak-anakmu berani enggak? Ngomongnya gampang saudara. Apalagi ya tapi akhirnya saya tetap saja ya sudah. Saudara dengar ya saudara. Itu sungguh-sungguh.
Pak RT kalau minta sumbangan, masuk pagar aja enggak berani. Berani nunggu di depan pagar. Karena angker gitu. Tetangga-tetangga aja tidak berani. Masuk pagar aja tidak berani. Di depan loh, kalau minta iuran, minta macam-macam itu. Padahal itu masih ada halamannya. Namun waktu saya di sana, satu kali pun aku tidak pernah lihat setan. Gendruwo rano, wewe gombel rano, sundel bolong tidak ada. Apa nih? Suster ngeset apa? Tidak ada. Kuncinya apa? Rumah itu jadi misbah bagi Tuhan. Saya pakai itu rumah untuk pujian penyembahan. Saya pakai untuk komsel sungguh-sungguh saudara. Ada pujian firman. Ada doa-doa syafaat. Ada firman Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Ada terang Tuhan. Ada kuasa Tuhan. Dedemit setane. Mungkin dunia ada. Lari semua. Betul gak? Di mana terang menyala, gelap itu lari. Itu otomatis. Betul, itu otomatis. Ya cerita lagi ya. Jangan takut. Gedung Biskop Setar. Saudara tahu enggak? Waktu kita beli dulu, berapa orang beli, mau dijual, enggak pernah laku. Saudara pernah dengar cerita ini? Kenapa enggak pernah laku? Karena beritanya itu gedung Biskop itu suesio. Artinya itu buat sial. Karena sudah ganti berapa kali usaha, tutup terus. Jatuh pali terus, jatuh pali terus, jatuh pali. Jadi orang kalau mau beli, dengar ini semua pemiliknya jatuh pali terus. Enggak ada yang mau beli. Mudah enggak saudara? Tapi waktu dibeli untuk gereja, biuk berkatnya, biuk berkatnya, biuk berkatnya, biuk berkatnya, biuk berkatnya. Lah sial itu wedi mbek Tuhan. Betul enggak? Betul saudara. Justru dulu dipakai banyak usaha yang lain. Tutup. Sampai enggak ada yang berani beli. Ya malah beneran untuk murah. Loh lah gitu saudara. Nyatanya malah selamatkan jiwa banyak tahu saudara. Orang di situ menikmati hadirat Tuhan. Di situ senang sekali. Ya, luar biasa sekali. Ya, tapi saya ingatkan, ayo bangun misbah. Itu luar biasa sekali. Kalau engkau sudah bertobat, tinggalkan dosa, bangun misbah. Lihat kemuliaan Tuhan. Iya, ada film bagus sebetulnya. Coba enggak apa keluarkan dikit aja. War Room, kamar perang gitu saudara. War Room saudara itu luar biasa sekali. Nah, saudara lihat ya. Kalau bisa saudara lihat aja di internet masih banyak itu. Di YouTube di mana-mana ada. Cuman mau saya tanggalkan enggak boleh. Itu izinnya enggak boleh ya. Ceritanya mudahnya gini saudara. Ini suaminya saudara. Suaminya di tempat kerjanya ngalami sukses. Maju terus, dapat promosi terus, maju terus saudara. Sampai saudara akhirnya ya lupa istri, lupa macam-macam lah saudara. Bahkan akhirnya punya apa? Wewe gombel katanya gitu. Ya pokoknya belum sampai menikah apa. Ya teman mesra katanya gitu ya. Ya saudara. Istrinya sampai mengeluh berat sekali. Dia sudah sampai enggak kuat saudara. Dia sudah hampir mikir cerai, bahkan akhirnya karena dia digoda sama pria lain, dia juga hampir jatuh, dia juga hampir selingkuh juga, saudara. Tapi akhirnya ketemu dengan seorang, yaitu perempuan ini, saudara. Ya, namanya siapa? Di sini tadi ada. Ya, namanya siapa? Clara ya. Diajari apa? Doa peperangan. Saudara tahu enggak? Di rumahnya orang barat itu selalu punya ruang ganti. Pakaian dan untuk ganti. Jadi ruang ganti pakaian itu semua pakaiannya dikeluarkan. Jadikan ruang perang. War room itu ruang perang. Di situ perang dengan setan. Di situ perang dengan wewe gombel. Di situ perang saudara. Lo betul. Karena yang goda suaminya kan wewe gombel. Betul enggak saudara? Di situ perang dia dengan roh-roh jahat. Jadi setiap hari ada ayatnya yang selesai. Lalu terus setiap hari
Sekarang tidak gunakan kekuatan manusia. Perangi. Roh yang mempengaruhi suaminya. Roh yang buat suaminya lupa Tuhan. Roh yang buat suaminya itu dikait sama perempuan lain. Perangi terus. Apa yang terjadi? Ayo ditebak saja apa yang terjadi. Menangnya piye? Caranya boleh piye? Mungkin pernah ngalami itu. Saudara tahu enggak? Akhirnya suaminya itu maju terus, saudara. Akhirnya ketahuan curang. Ditangkap, dikeluarkan, masih diancam penjara. Karena uangnya enggak bisa kembalikan. Suaminya seperti jatuh. Ya, lalu terjadilah ada uang saya yang enggak ada uang didupak gitu, saudara. Lah simpenannya itu gitu, wes enggak mau sama dia. Dia sekarang wes melarat toh. Dia sekarang enggak punya jen toh. Dalam keadaan hancur suaminya. Dia enggak kerja di PHK. Dia di rumah, saudara. Ya kan, enggak ada kerjaan. Istrinya ganti kerja dulu gitu karena enggak ada kerja. Dia lihat kamar perang itu. Dia kaget. Dia masuk di dalamnya. Dia baca ayat-ayatnya. Dia baca juga namanya, dia disebut di situ. Suaminya dijamah Tuhan di ruang perang itu. Dia nangis. Dia bertobat. Lalu saudara dia minta maaf pada istrinya dan akhirnya keluarga dipulihkan. Kuncinya pelajaran gini. Apapun yang terjadi. Yang kau enggak bisa ngatasi. Yang makin parah. Bangunlah kamar perang. Kamar doa itu untuk perang. Perangi roh-roh jadi udara. Perangi semua yang mengganggu. Perang. Jangan kecewa. Jangan sakit hati. Jangan selingkuh, melu selingkuh. Jangan dia kasar, ikut kasar. Jangan. Kalau sudah lakukan di rumah ada misbah. Sudah akan mengalami kasih karunia. Sudah akan mengalami anugerah yang luar biasa sekali. Saudara ya. Lalu saudara yang ketiga, buka hati terhadap pelayanan. Apa saudara? Buka hati terhadap pelayanan. Jangan hanya maunya jadi jemaat. Kalau saudara maunya jadi jemaat, nanti anak-anakmu ya paling baik jadi jemaat. Itu aja kalau dia tetap setia jadi jemaat. Tapi ada orang tua, anaknya didorong-dorong, ayo melu Tuhan, ikut Tuhan. Tapi bapak mbok yo ndak, saudara. Anak suruh maju. Bapak mbok yang begegek. Bemo mogok. Saudara, itu penting. Asal langkahnya yang benar. Kalau saya, saudara, kadang-kadang orang ya tanya saya, Pak Ubaja ini melayan terus kapan untuk keluarga nih? Kadang-kadang bisa gitu loh. Sebab kalau kita melayan terus, keluarga tidak diurus bisa kacau juga. Saya berusaha sejak awal melayani bersama anak, bersama istri dan anak-anak. Jadi enggak sendiri di rumah buka komsel. Kan istri ikut, anak-anak juga ikut, betul enggak? Karena di rumah. Ya, saya melayan pun seringkali saya ajak, kalau enggak masuklah saya ajak minggu ya harus bersama, semua bersama, sehingga apa? Bertumbuh bersama, maju bersama. Kalau saudara maju sendiri, istri enggak diajak, istrinya bisa marah nantinya, tinggal terus, naik gereja terus, turun naik gereja sisa gitu. Atau istrinya semangat, biasanya malah yang istrinya dulu semangat sampai suaminya makan enggak disediakan, padahal laki-laki enggak disediakan makan, marah. Lung apa ya gitu ya? Enggak disediakan makan marah gitu. Saudara alami gitu enggak? Enggak, karena bareng terus kok. Tukune yo bareng. Tapi betul itu saudara, melayani. Kalau saudara bisa semua melayani bersama, hebat. Tadi Zakaria, Elizabeth anaknya sejak kecil sudah melayani, buka jalan bagi Mesias. Betul saudara? Pelayanan. Itu luar biasa. Bertumbuh semua. Dan tadi Zakaria Elizabeth akhirnya doa-doanya malah dijawab. Mereka punya iman yang kokoh. Mereka punya iman yang teguh. Mereka satu keluarga dipakai Tuhan luar biasa. Zakaria Elizabeth jadi imam besar Zakarianya. Saudara, anaknya buka jalan bagi Mesias. Saudara, dipakai
luar biasa. Karena satu keluarga sehati, bergandengan tangan. No, saudara, bangun baterainya dengan seluruh keluarganya. Betul enggak, saudara? Sehingga akhirnya, wah, dipakai mahakarya sebesar seperti itu, saudara. Sampai sekarang masih terkenal. Dan itu luar biasa. Iya, yang berikutnya, pakailah rumah kita. Artinya yang kita miliki, rumah itu dipakai. Orang bisa jadi KKS, bisa di gereja, di mana-mana bisa toh. Tapi tadi, kalau rumah kita yang dipakai itu anugerah. Karena tadi, di rumahmu ada pujian, penyembahan. Di rumahmu ada doa-doa syafaat. Di rumahmu ada firman. Seluruh keluargamu dengar firman. Dengar pujian. Seluruh keluargamu bahkan didoakan, dengar dia namanya. Didoakan. Saya salah satunya gitu. Saya sudah cerita, saya tahu enggak. Jadi ketua kelompok saya sudah berapa lama? Saya pernah cerita. Jadi KKS saya itu berapa lama? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Saya sudah sering cerita kok. Dulu orang Solo juga tahu enggak? Saya itu jadi KKS 40 tahun. Iya. 85 saya itu jadi KKS. Jadi pendeta itu 89. Ya, 45 tahun. Sebelum 85, 84, 85 kira-kira. Jadi kalau tadi Esther mau ulang tahun ke-13 ya. Kelompok saya mau ulang tahun ke-40. Loh iya dong saudara. Saya cerita aja ya supaya waktunya cukup ya. Kalau kalian bisa mengeluarkan ayatnya juga boleh. Siapa ada enggak di sini namanya Markus? Enggak ada. Ya sudah. Saudara tahu Markus itu siapa? Siapa? Salah satu penulis Injil ya. Siapa lagi? Ayo itu murid STT apa dosennya sih dikoi. Setelah ini nanti dosen STT dosen. Oh malah itu loh. Dosen itu apa? Pemimpinnya apa? Rektornya loh nanti yang nyampaikan firman Tuhan. Siapa Markus? Ya gini, ibunya Markus siapa? Ayo ini yang sudah S2. Ibunya Markus siapa? Maria. Ibunya Markus itu namanya Maria. Ya, Markus punya nama Yohanes juga, tapi ibunya Markus itu namanya Maria. Waktu Petrus ada kisahnya ya, sedang di penjara, semua doa, dan akhirnya Tuhan berkata dia dilepaskan. Saudara. Ya, intinya gini ya, bukan peristiwa itu aja, peristiwa ini. Gini, Maria itu buka komsel di rumahnya. KKS-nya Petrus. Saudara ngerti dulu ya. Saya ulang ya, Maria itu buka komsel di rumahnya. KKS-nya siapa? Petrus. Jadi Petrus di situ terus. Petrus, waktu dia keluar penjara juga datangnya situ. Selalu. Karena Maria rumahnya buka komsel, maka semua anaknya juga dengar firman Tuhan. Termasuk Markus. Karena Markus rumahnya dipakai komsel, dia ikut terus dengarkan, dia ikut komsel terus sehingga rohaninya bertumbuhnya cepat. Saudara, ya setelah itu enggak lama dia dibawa oleh rasul penginjil yang terbesar namanya Paulus, diajak pelayanan bersama. Saudara, sampai diajak pelayanan bersama itu sudah mulai, ya pasti sudah mulai bisa, betul enggak? Jadi dia sampai diajak dengan Paulus dibutuhkan pelayanan bersama, maju terus, rohaninya pesat karena sejak kecil rumahnya dipakai komsel, ada firman, ada doa, ada pujian, ada hadirat Roh Kudus, ada karya Roh Kudus. Ya, mengenal firman luar biasa. Maju. Itu yang pertama. Pertumbuhan pesat. Tapi yang namanya manusia pernah dia ngalami kecewa atau apa, pokok undur. Terus pulang ke rumah. Saudara pernah undur enggak? Undur belum tentu ya saudara. Tapi pernah enggak? Ngelokro itu pernah enggak? Lah, yang namanya Markus itu ngalami gitu. Dalam pelayanan mungkin gesekan, mungkin ABCD, dia undur pulang. Dah enggak pelayanan.
Loh betul saudara. Tapi untung. Betul. Tapi untung kenapa? Romanya dipakai komsel. Dia tidak ikut. Dia sudah tidak Tuhan-Tuhanan. Tapi Roma di sana itu enggak besar. Roma sana kecil. Nyanyi ya semua dengar. Sekeluarga ya dengar. Nyanyi pujian dia dengar. Penyembahan dia dengar. Firman dia dengar. Saya percaya ada dua. Waktu namanya disebut. Pasti mamanya kan ibunya minta didoakan. Doakan ya anakku undur. Doakan ya. Lalu pasti ada doa sewa Tuhan. Oh Markus Tuhan, Markus Tuhan, oh Tuhan ampuni Tuhan, Tuhan berilah pertolongan, berilah kekuatan, bawa kembali Markus anakku supaya enggak undur, melayani lagi, bangkit lagi. Markus Tuhan, Markus Tuhan, Markus. Saya percaya waktu namanya disebut dalam doa, hatinya lama-lama goyang. Terus dengan firman Tuhan, panggilan Tuhan, hanya dia bangkit lagi, dia melayani lagi. Oleh Paulus ditolak, enggak, aku enggak mau orang yang sudah undur. Tapi diterima siapa? Barnabas. Lalu Markus ikut Barnabas pelayanan. Dan maju. Setelah sekian lama, Paulus ngakui. Dulu aku tolak Markus. Tapi sekarang aku sangat butuh Markus. Tolong carikan Markus. Pelayanannya sangat aku butuhkan. Pelayanannya luar biasa. Rumahnya dipakai komsel. Bertumbuh cepat. Bahkan waktu jatuh dipulihkan. Asal ya orang tuanya yang punya Roma jadi KKS jangan balik belo. Kalau jadi PKS jadi KKS yang kecewa ya anaknya ikut kecewa. Loh, betul. Tapi kalau orang tuanya sungguh-sungguh imannya itu terlampir. Akhirnya Paulus butuh Markus. Dulu ditolak. Orang sudah pernah undur, aku tidak mau. Tapi dibutuhkan. Bahkan yang lebih hebat, sampai dia nulis Injil. Injil Markus. Ayo, mau buka Romamu untuk komsel apa tidak? Kalau saudara bilang tidak apa-apa. Tapi saudara tidak dapat apa-apa juga. Loh, itu fakta kok. Ini fakta. Maka seluruh keluarga saya juga ikut melayani, betul gak? Semua. Karena memang sejak kecil ikut ibadah. Sejak kecil ikut melayani, orang bisa jatuh bangun, tapi tetap saja ya itu akan menjadi dasar yang sangat kokoh. Amin. Saya tidak perpanjangan, saya ajak saja. Ayo kita mulai bangun keluarga yang penuh kuasa Roh Kudus. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah pada Tuhan, pilihlah pada hari ini ya kepada siapa kamu mau beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, keputusannya bukan aku loh ya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ambil keputusannya. Ambil keputusannya lah. Dengar firman, ambil keputusannya. Keluarga yang penuh kuasa Roh Kudus. Bukan saudara Kristen. Keluarga Kristen tidak jamin. Betul. Bukan hanya keluarga pelayan Tuhan, gak jamin. Hanya Tuhan yang bisa jadi. Hanya Roh Kudus yang berkarya dengan kuasa. Jamin. Saya tergerak saudara. Karena ini sesi keluarga. Sesi terakhir loh. Ya, kalau Jumat ini terakhir. Minggu besok kita mau pengurapan untuk keluarga. Minta minyak pengurapan untuk keluarga. Biar digongi. Untuk digongi. Pengurapan khusus untuk keluarga. Ya. Di atas bisa mimpin lagu ini disingkirkan ya. Berkaryalah Roh Kudus. Saya minta pelayan Tuhan seperti biasanya ya lewat saja ya. Kita mau doa masal dulu, nanti seperti biasa jalan itu loh. Tapi semua maju saudara, percaya saya. Kalau saudara mau terimalah pengurapan untuk keluargamu. Hari ini kita mau minta keluarga yang penuh kuasa Roh Kudus. Keluarga yang penuh kuasa Roh Kudus. Sehingga saudara menang keluargamu. Bukan keluarga yang gagal, tapi keluarga yang menang. Berkecil tempat ini, kuterimalah. Tidak apa-apa. Tetap saja nanti akan jalan. Ini hanya doa dulu.
Setelah itu nanti jalan lewat. Tapi sekarang doa di sini. Sekarang doa di sini. Sekarang datang dulu pada Tuhan. Datang dulu pada Tuhan. Semua datang dulu pada Tuhan. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Tuhan, hambamu sudah sampaikan firman-Mu. Roh Kudus, Kau sendiri yang singkapkan. Roh Kudus, Kau sendiri yang pembukakannya. Kami tahu Tuhan, ini perkataan-Mu sendiri. Tuhan, hambamu sudah sampaikan. Dan Tuhan bicara dalam roh mereka. Berilah kepekaan untuk mendengar perkataan-Mu Tuhan. Berilah perkataan untuk mendengar teguran-Mu Tuhan. Berilah perkataan untuk dapat tuntunan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan lakukan pengurapan dengan minyak. Engkau yang menjamah, Engkau yang mengurapi. Bahkan sebelum mereka maju, Tuhan, Kau mulai siapkan hati mereka. Engkau jamah satu persatu, Kau urapi satu persatu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, pengurapan-Mu sudah mulai ada di tengah-tengah kami. Oh, mereka sudah mengalami dibanjiri dengan pengurapan yang baru. Orala basakara jama 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 jama. Orala basakara la basakara la basakara hira la basakara. Orala basakara jama 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 Tuhan. Hira la basakara la basakara. Saya minta minyaknya dibawa maju aja. Orala basakara la basakara la basakara. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la iya la pasakara la pasakara la pas hira la pasakara la pasakara la pasakara hira la pasakara. Tuhan, sekali lagi kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Urapi minyak ini menjadi minyak pengurapan Tuhan. Setiap orang yang mau diurapi, sabati mereka, siapkan mereka, ampuni kalau ada kesalahan, dosa-dosa Tuhan dihancurkan, setiap kutuk dihancurkan. Kami berdoa khususnya Tuhan, pengurapan untuk seluruh kehidupannya, tapi juga pengurapan untuk keluarganya, untuk pernikahan. Pengurapan yang berkarya, pengurapan untuk bekerja, untuk keluarganya. Hira la pasakara la pasakara la pasakara. Ora la pasakara la jama 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 jama. Hira la terima. Pengurapan untuk keluarganya. Keluarga yang berkenan, keluarga yang penuh kuasa Roh Kudus, keluarga yang berkenan di hati Tuhan, keluarga yang mengalami double favor terjadi dalam kehidupannya. Pagi hari ini, diawali dengan pengurapan untuk rumah tangganya, untuk pernikahannya. Ada kasih mula-mula timbul lagi pada saat ini. Ada pengampunan, roh pengampunan, ada api yang menyala. Api kasih Roh Kudus yang menyala. Sungguh-sungguh keluarga, oh Tuhan, Kau bangkitkan menjadi sarana yang luar biasa. Hiralah pasakara, pasakara, pasakara. Terima dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, saudara. Terima dengan iman, saudara. Ya, setiap kuk dihancurkan, setiap kutuk dilenyapkan, semua sakit hati dilenyapkan, semua kecewa dilenyapkan. Hira la pasakara la pasakara la ora la pasakara la pasakara la pasakara la hira la pasakara la pasakara la pasakara la pas hira la pasakara la pasakara hira la pasakara la pasakara la pasikitoria la ora la patapasa. Tuhan, kasih mula-mula mengalir dengan melimpah. Saat ini Tuhan, pengurapan kekudusan datang, pengurapan sukacita datang, pengurapan pemulihan datang, pengurapan kebahagiaan datang, pengurapan kerukunan Tuhan datang. Tuhan, beri kasih agape pada setiap mereka. Oh, terus perbarui Tuhan dengan kasih yang baru yang daripada Tuhan. Oh Tuhan, biar hari ini menjadi hari yang luar biasa untuk pernikahan mereka dan yang berkarya Tuhan. Ora la pasakara la pasakara la pasikitoria la pasakara. Ora la pasakara la pasakara. Ira la pasakara la pasakara. Dapat jodohnya segera.
Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Hila la pasakara la pasakara la pasakara. Tuhan terus Kau berkarya. Hila la pasakara la pasakara la pasakara. Ora la pasakara la pasakara. Tuhan, kami bawa seluruh keluarga-keluarga ini dalam kasih karunia, dalam anugerah yang daripada Tuhan. Tuhan, pengurapan khusus untuk keluarga-keluarga yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tidak baik jadi baik, yang kasar menjadi lembut Tuhan. Dan Kau berkarya, jadikan setiap mereka terang bagi keluarganya, yang bawa terang bagi keluarganya. Orala pasakara la pasakara la hira la pasakara la pa. Orala pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Orala pasakara. Orala pasakara la pasakara la. Hira la pasakara la pasakara la pasakara. Ya, suruh sing aja. Oh sudah. Ya sudah sing ngurap. Ora pasakara la pasakara la pasakara. Ira la pasakara la pasakara. Ya, saudara, kita sudah selesaikan sesi ke-1. Silat kita akan masuk sesi kedua.